Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Wulan Fajarini, Magister Pendidikan, dan Bapak Supardal selaku pengajar praktik kelas H. Perkenalkan, saya Ratri Swastika Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD 1 Trirenggo, Kabupaten Bantul. Hari ini saya akan bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ruswita Betty Purwasari, Sarjana Pendidikan yang biasa dipanggil Ibu Betty, selaku wali kelas 2 SD 1 Trirenggo, akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Mari kita simak selengkapnya. Selamat siang Bu Betty, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Ratri, puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Bu Ratri? Alhamdulillah Betty, saya juga baik hari ini. Nah, gini Bu Betty, saya ingat 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan ke Bu Betty bahwasanya saya ada tugas untuk melakukan supervisi akademik. Nah, melakukan supervisi akademik di salah satu rekan sejawat, dan kemudian saya juga menyampaikan ke Bu Betty, dan alhamdulillah Bu Betty menawarkan diri dan bisa menjadi model guru yang akan saya supervisi. Sebelumnya terima kasih ya. Nah, untuk dalam supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama nanti tahapan pra-observasi, yang kedua observasi pembelajaran, dan yang ketiga nanti pasca observasi pembelajaran. Nah, Bu Betty, kira-kira pada siang hari ini kan yang kita capai ataupun kita laksanakan yaitu pra-observasi terlebih dahulu, di mana harapan kita nanti kita sama-sama bisa berdiskusi untuk bertukar pikiran tentang kesiapan-kesiapan Bu Betty, dan agar pelaksanaan untuk pembelajaran atau supervisi besok lebih baik lagi. Nah, sebelum kita awali dari pra-observasi ini, yang ingin saya tanyakan untuk membukanya, apa kira-kira harapan dari Bu Betty dari hasil nanti kita pertemuan pada siang hari ini? Baik Bu Ratri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Ratri memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi guru yang Bu Ratri besok supervisi, karena nantinya pasti hal ini akan bermanfaat bagi saya, terutama saat di kelas nantinya. Lalu kegiatan kedua ini mungkin untuk bimbingan persiapan, begitu Bu, persiapan untuk besok waktu supervisi hari ini, wawancaranya ini membahas tentang persiapan itu. Oke, berarti harapan Bu Betty hari ini untuk pertemuan kita hari ini kita bisa membahas tentang apa saja hal yang kita perlu disiapkan untuk pembelajaran besok, nggih. Oke Bu Betty. Nah, berarti kita memiliki tujuan yang sama. Kita akan mempersiapkan untuk pembelajaran besok. Nah, kalau boleh tahu Bu Betty, untuk materi besok yang akan kita laksanakan di KBM itu, Bu Betty mau menyampaikan materi apa? Nah, karena minggu ini itu adalah materinya tentang mengkonversi jam, jadi nanti melanjutkan saja materinya tentang mengkonversikan waktu, ada hari, jam, menit, juga detik, begitu Bu Ratri. Oke. Jadi terkait tentang konversi waktu. Nah, dari materi yang sudah ditentukan, berarti Bu Betty juga sudah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Betty capai untuk besok itu? Jadi sebelumnya Bu Ratri, besok itu saya berencana untuk membagi anak-anak menjadi 3 tipe kelompok belajar. Yang pertama ada tipe kinestetik, lalu yang kedua itu ada tipe visual, yang ketiga ada tipe auditori. Nah, nanti tujuan pembelajarannya juga sesuai dengan ketiga tipe itu. Nah, ini saya itu kemarin udah
buat, tapi hanya sedikit itu loh Bu, sedikit-sedikit untuk belajar. Berarti yang kita diskusikan kemarin itu Iya, tujuan pembelajarannya untuk yang kayak belajar kinestetik itu dengan mengamati model jam, murid dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Lalu untuk yang visual nanti dengan mengamati video pembelajaran, murid dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Lalu untuk yang auditori itu sendiri dengan mendengarkan penjelasan guru begitu. Murid dapat menentukan konversi satuan waktu dengan benar. Seperti itu. Berarti sudah lengkap ya, sesuai dengan tipe belajarnya, tujuan pembelajarannya juga disesuaikan dengan tipe pembelajarannya. Hebat sekali Bu Betty, luar biasa. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Betty sampaikan tadi, kita lanjutkan ke area pengembangan. Apa saja area pengembangan yang akan Bu Betty raih untuk besok itu area pengembangannya? Ya, jadi area pengembangannya yang akan saya capai begitu Bu. Nanti ada kognitif, lalu ada sosio-emosionalnya anak-anak, juga ada ini apa? Kebiasaan itu Bu. Budaya positif? Iya, budaya positif yang baik nanti di dalam kelas itu sendiri. Terus kira-kira kemarin kan kita juga sempat ngomongin yang diferensiasi, itu kira-kira besok masuk nggak? Iya, berdiferensiasi juga. Oke, berarti ada 4 ya Bu. Yang pertama kognitif, yang ketiga pendidikan sosial emosi, kemudian diferensiasi, terus yang keempat tadi budaya positif. Wah, lengkap banget ini. Nah, dari capaian area pengembangan yang Bu Betty sebutkan tadi, kita lanjut. Berarti ada strategi yang pastinya harus Bu Betty rancang kayak itu. Nah, apa strategi dari Bu Betty untuk mencapai area itu? Ya, untuk yang kognitif sendiri nanti saya berencana untuk ini Bu. Jadi nanti saya berikan soal evaluasi di akhir pembelajaran seperti itu. Lalu untuk yang berdiferensiasi itu nanti kan saya membagi anak-anak menjadi ke dalam 3 tipe kelompok itu. Nah, itu nanti ada tipe visual, kinestetik, lalu ada yang auditori. Ya, untuk kontennya sendiri itu nanti yang sesuai yang kemarin kita jenengan mau buat alat raga, terus sama video itu ya? Iya, betul Bu. Untuk kontennya sendiri ada nanti saya buat model jam dan juga ada video untuk yang visual itu tadi. Ya, lancar sekali. Nah, tadi kalau yang untuk emosi, sosial emosi dengan ya sosial emosinya itu tadi saya berencana waktu anak-anak sudah mengerjakan LKPD itu nanti saya mengajak anak-anak untuk meningkatkan fokus mereka dengan teknik stop itu loh Bu. Oh iya, yang kemarin juga kita sudah bahas ya. Betul, kita berarti Bu Betty juga akan menerapkan teknik stop itu sip itu, jadi nanti akan bisa membuat anak lebih konsentrasi lagi. Oke, bagus sekali Bu Betty, sangat berarti sudah untuk areanya sudah, strateginya juga sudah. Nah, tetapi kira-kira dari strategi yang nantinya akan Bu Betty capai, itu kira-kira Bu Betty ingin mencapai berapa? Saya malu. Saya inginnya 9. Wah, ya bagus itu. Berarti nilai 9 cukup tinggi, dan pastinya Bu Betty ada alasan sih untuk menentukan 9. Pastinya Bu Betty lebih mengenal anak-anaknya. Baik. Kira-kira ya jelas. Dari angka capaian yang Ibu Betty angka 9 itu, ada tidak kendala yang kira-kira ada Bu Betty sudah membayangkan, ada nggak kira-kira kendalanya? Nah itu Bu, kemarin itu saya sempat kalau misal ada rangkaian itu tadi Bu yang keempat, ada 4 rangkaian itu tadi, apakah waktunya itu cukup gitu loh. Manajemen waktunya kan itu harus benar-benar yang tertata, karena besok itu hanya 2 jam pertemuan itu, bisa atau enggak. Jadi kendalanya untuk saat ini yang saya rasakan itu waktu Bu. Waktu ya, berarti Bu Betty mau membayangkan besok itu manajemen waktunya kurang. Nah, kira-kira dengan sudah kegelisahan seperti itu, kira-kira Bu Betty sudah ada apa ya, cara menanggulanginya nggak? Kira-kira menurut Bu Betty gimana? Kalau untuk saat ini tuh yang terpikir dalam saya itu mungkin manajemen waktunya Bu, saya akan buat alarm mungkin ya Bu. Oh iya. Alarm untuk misal
per stepnya itu nanti kan diwaktoni gitu loh Bu, di waktu biar nggak bleber-bleber kemana-mana. Dan juga besok kan ada Bu Ratri, saya boleh minta tolong Bu sama Bu Ratri, nanti Bu Ratri menjadi timernya, bagaimana Bu? Ya, bisa juga itu Bu Betty, ya bagus. Jadi Bu Betty nanti untuk manajemen waktunya satu membuat alarm. Jadi nanti mungkin bisa menggunakan apa yang buat alarm itu ya. Oke, terus yang kedua Bu Betty, karena besok saya pas observasi pembelajaran ada di situ, Bu Betty minta bantuan saya gitu ya. Jadi timernya Bu. Oke, ya. Siap Bu, siap akan saya lakukan. Nah, betul tuh. Nah, sudah area sudah, tujuan sudah, strategi sudah, kegelisahan sudah. Nah, kira-kira kapan akan Bu Betty lakukan ini untuk kita observasi pembelajarannya? Ya Bu, karena saya juga harus membuat LKPD, harus membuat materi, terus menyelesaikan RPP juga. Kemungkinan Jumat saja Bu, tanggal 19, bagaimana? Oh ya, Jumat tanggal 19 Mei besok ya? Iya. Oke. Kan pas saya juga ada jam tematik, jadi jam ke-3-4, begitu Bu. Oh, baik. Sip, itu berarti pas hari Jumat nanti kita berdua, nanti saya masuk ke tempat Bu Betty. Bu Betty juga ada waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya gitu ya. Nah, saya sangat tertarik Bu Betty, saya sudah di angan-angan itu akan keriuhan anak-anak. Pastinya tadi saya juga tertarik untuk bentuk apa yang soal-soalnya nantinya berstep-step berbeda-beda dengan skornya, itu pasti nantinya akan anak, karena saya melihat di TikTok itu sepertinya menyenangkan ya. Iya Bu. Jadi anak-anak bakal seneng karena itu kan juga di kelas bawah ya Bu. Nanti gambar-gambarnya dibuat lucu-lucu seperti itu. Saya akan menunggu dengan sangat riang ini Bu Betty. Terus akan saya temani di kelas. Nah, baik Bu Betty, terima kasih untuk kita hari ini. Jadi kita bisa menyimpulkan, bukan saya. Coba kalau Bu Betty, berarti dari awal sampai akhir ini kesimpulan dari Bu Betty gimana? Kesiapan Bu Betty untuk persiapan besok itu bisa Bu Betty simpulkan bagaimana? Jadi saya akan membuat perangkat pembelajaran dengan 4 step itu tadi, kemudian memperhatikan kognitifnya, pembelajaran yang berdiferensiasi, lalu sosio-emosionalnya juga dengan ada apa Bu? Yang diferensiasi tadi atau yang alat peraga tadi? Iya, gitu. Ya, siap Bu Betty, besok saya temani. Saya juga hanya sambil belajar juga. Pokoknya kita demi anak, pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Pastinya memang sedikit ada keriuhan sebelumnya, tapi kita yakin bahwasanya pembelajaran itu semuanya untuk kepentingan murid. Sampai ketemu lagi untuk hari Jumat ya Bu. Jam keberapa besok? Jam ke-3 dan 4. Oke, berarti kita menyesuaikan waktu dengan baik. Terima kasih Bu Betty untuk percakapan kita hari ini. Semoga nanti akan membawa hasil, dan saya juga menunggu untuk RPP-nya yang sudah fit nanti bisa dibagikan ke saya. Siap Bu. Terima kasih ya Bu Betty. Sama-sama Bu Ratri. Selamat siang. Saya lanjutkan ke kelas dulu. Nanti Bu Betty juga bisa melanjutkan ke kelas yang mau Bu Betty ya. Iya, terima kasih Bu Ratri. Iya, selamat siang. Demikian percakapan pra-observasi kami. Kami akan melanjutkan ke observasi pembelajaran di kelas besok hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pada jam 3.4 di kelas. Sampai jumpa di supervisi akademik tahap observasi pembelajaran. Suaramu mana semangatmu ada dulu silakan yang tinggi ternyata Muhammad
Adakah yang hari ini tidak berangkat? Ya. Papan. Siapa lagi? Sudah. Bea dan Papan ya yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi sebelum kita melaksanakan pelajaran bahwa hari ini kita bernyanyi dulu. Semuanya berdiri berdiri kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak para pendengar lagunya pada bulan. Soalnya nyanyi sama belajar bahasa Jawa. Pelajaran penyanyi lagu pada bulan. Yuk kita coba nyanyikan bersama-sama. Saingannya tidak apa-apa ya. Sama berdiri semuanya berdiri. Yuk 1, 2, 3. Yo konco tulanan ning jogo. Padang bulan padang moyo dino. Rembulan sing awe-awe. Lele ape ojo kodo turu sore. Ya, tepuk tangan. Biasanya dinyanyikan bersama ibu kan? Nyanyi sama siapa? Ini kita dengan baik ya anak-anak. Jadi selanjutnya punya papan nama, stick nama, namanya stick nama, bukan stick screen. Dan karena tidak ada sticknya, jadi stick nama. Nah ini sudah ada nama-nama kalian. Nanti Bu Betty taruh anak-anak nanti berikan ke papan emosi ini. Ya, papan emosinya anak-anak ada beberapa emosi. Emosi perasaan. Yang pertama ya warna hijau ada happy. Happy itu apa? Gembira. Yang hari ini merasa gembira nanti langsung dimasukkan ke papan warnanya hijau. Lalu yang kedua yang merah ini apa? Angry atau marah. Nah, sepertinya kalau bagi ini tidak ada yang kalau sudah marah. Nah, lalu yang warnanya apa? Ungu. Warna ungu ini adalah sad. Sedih. Nah, seperti itu sebenarnya berarti tidak ada yang sedih. Tapi hari ini Bu Betty mau bagikan anak-anak sedih. Nah, ini nanti anak-anak masukkan ke dalam papan emosi. Anak-anak? Ya, sudah. Satu-satu sesuai nama anak. Nah, sekarang silakan secara bergantian jangan berebut untuk memasukkan ke papan emosi. Nah, coba kita lihat siswa-siswi kelas 2 mengarah kemana ini? Happy, coba tunjukkan wajah kalian happy. Sekali lagi. Nah, sebenarnya anak kelas 2 pintar semuanya happy karena belajar itu modal utamanya yang pertama adalah happy. Kalau anak sudah nggak happy, besok tidak rumah mau belajar. Jadi kalau anak happy berarti semangat untuk belajar. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat ceria. Dari lagu yang sudah dinyanyikan anak ada waktu yang ditampilkan pada lagu tersebut pada apa aja anak? Sore, terus malam. Kenapa bisa malam? Ada di situ ada malam hari gimana anak apa ini malam? Dari mana? Pinter, karena dari kata kadang bulan. Nah, kadang bulan ini kita bisa melihat kadang bulan, terang bulan. Itu karena apa? Dilihat ada malam hari, itu pada siang hari seperti ini. Dia kan tidak kelihatan, bulannya tidak kelihatan, sinarnya sudah tidak kelihatan. Dia kelihatan kalau pas malam hari. Lalu ojo-ojo turu sore pinter merupakan waktu. Sama seperti kita hari ini, kita mau belajar tentang waktu. Kan dari kemarin Betty sudah menyinggung sedikit-sedikit tentang waktu. Apakah anak-anak ada yang ingat? Ya, kita akan lebih dalam lagi belajar tentang waktu. Ya, nanti ada beberapa misi dari Betty. Ya, nanti ada beberapa misi. Ya. Yuk, sekarang kita bersama-sama melihat. Jadi mempunyai video. Yuk, kita simak bersama-sama anak-anak yang tenang. Siap? Siap. Sebenarnya kalau kita mengaji dengan membaca jam. Jam adalah alat untuk waktu. Untuk membaca jam, kamu harus memperhatikan jarum pada jam. Ada 3 buah jarum pada jam. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang itu menunjukkan menit, dan jarum yang berputar cepat menunjukkan detik. Kita akan belajar tentang jam. Ini ada jam, berarti jamnya kecil nih. Tapi jangan kira anak. Ini adalah jam. Tapi anak-anak belajar tentang ada berapa ini? 3 buah jarum, tapi jadi sih hanya 2. Karena apa? Nanti yang jarum berputar menunjukkan detik itu kecil sekali. Yang pertama adalah jarum pendek. Jarum pendek, paling detik warnanya kuning. Bisa dilihat yang lebih panjang yang mana? Yang hijau yang lebih pendek?
Nah, yang lebih pendek yang kuning ini untuk menunjukkan apa? Jam. Dia menunjukkan jamnya. Lalu yang jarum panjang ini menunjukkan menit. Betul sekali. Untuk dapat membaca jam perhatikan gambar berikut. Jarum pendek untuk angka 6, jarum panjang untuk angka 12. Maka jam di samping dibaca itu 6. Nah, jarum pendek menunjukkan angka berapa? 6. Yuk, cari angka 6-nya. Ini gosok ini. Lalu jarum panjangnya di angka berapa? 12. Nah, tepat ya. Jarum panjangnya tepat di angka 12. Berarti jam seperti ini bisa dibaca pukul berapa? Karena jarum pendeknya yang menunjukkan jam itu berada di angka 6. Ingat, memakai kata pukul 6 untuk menunjukkan jam atau pukulnya, bukan jam. Karena jam itu adalah bendanya. Oke ya? Jarum pendek menuju angka 7, jarum panjang menuju angka 12. Maka jam di samping. Nah, maka jam ini dibaca pukul berapa? 7. Menuju angka 7. Jam 12. Nah, seperti itu. Ada yang bertanyakan? Baik, berarti minta satu orang siswa yang maju untuk menunjukkan jamnya. Nah, siapa yang berani? Abian. Baik, Abian. Coba Abian buat pukul 9. Bagaimana pukul 9 itu? Nah, itu juga teman-teman. Betul kan? Betul. Tanyakan tentang membaca jam. Nah, kami dapat pada waktu. Perhatikan gambar berikut. Lalu pendek menuju ke angka 8, lalu panjang menuju ke angka 12. Waktu yang dimulai oleh jam di atas adalah pukul 8. Maka dapat ditulis dengan pukul 08.00. Perhatikan gambar berikut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam sekarang adalah pukul 5. Maka dapat ditulis pukul 05.00. Terus ada di sini ya. Perhatikan lagi coklat. Karena kita akan membahas waktu dalam Silakan simak. Nah, itu memang Sehari semalam itu kalau di Indonesia menggunakan sistem waktu 24 jam. Nah, ada bilangan 1 sampai 2 dan angka kali yang analog, maka dalam sehari jam berputar ring sebanyak 2 kali. Pukul 00 sampai 12 menunjukkan waktu sebelum tengah hari pagi. Pukul 00 dini dari waktu malam itu jam 12 malam sampai jam 12 siang itu kita membacanya jam 1 sampai jam 12. Setelah itu jam 12 siang. Pukul 12 sampai 00 menunjukkan waktu setelah tengah hari. nah, kalau sudah melewati jam 12 siang, nanti kita membacanya setelah jam 12 berarti jam berapa? 13, 14, nah, itulah yang dinamakan sistem 24 jam karena kembali lagi ke 24. Jadi kalau misal ada undangan, jangan lupa hadir Dava, Nasun. Jangan lupa hadir di ulang tahunku pukul 14.00. Berarti itu berapa? 2 apa? 2 siang, 2 sore. Tadi jam 12 siang. Setelah pukul 12 siang, waktu tidak kembali ke pukul 1. Siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam samping adalah pukul 14. Maka Nah, siang hari bukan jam di angka 2 tapi siang berarti harusnya jam 4. jam menunjukkan pukul 5 sore. Pada menunjukkan 24 jam tidak ditunjukkan lagi keterangan sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam samping adalah pukul 17. Maka dapat ditulis pukul 17.00. Pembaca yang benar adalah menentukan lama suatu kegiatan. Perhatikan kedua gambar jam itu. Gambar jam sebelah kiri menunjukkan pukul 14.00. Gambar jam sebelah kanan menunjukkan pukul 15.00. Pertanyaannya adalah, berapa lama waktu kegiatan tersebut? Lama kegiatan. Nah, berapa lama kegiatan tersebut? Dia dari jam berapa? Jam 12. Jam berapa ini? Jam 14 atau jam 2 siang. Terus dia ke jam 15. Berarti jam 2 sampai jam 3 ini berapa jam? 1 jam. Tentuannya ada 1, berarti dia lama kegiatannya ada 1 jam. 14.00 sampai dengan pukul 15.00 dapat dicari dengan cara memperhatikan pukul 15.00 menjadi pukul 14.00 dikatakan dengan 1 jam. Nah, sudah anak? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Baik, berarti akan dibagikan kalian ke dalam kelompok. Tapi sebelum itu, kenapa sih anak-anak dari kami kok diajak berarti nyanyi pada bulan, lalu diajak berarti untuk belajar aja, membaca aja, menuliskan aja, menuliskan waktu? Kenapa sih? Ada yang bertanya-tanya tidak? Mau ya kok masih ngomong ini? Biar tahu. Nah, karena pembelajaran itu adalah dari sini anak-anak akan
belajar menentukan konversi satuan waktu. Nah, nanti mengubah waktu. Tadi sudah belajar 1 jam itu ada berapa menit? 60. Berarti kalau 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Tadi sudah belajar. Lalu siswa dapat menentukan cara kegiatan dalam mengajar. Contohnya, Bu Betty mengajar di sekolah pada pukul 7 pagi. Lalu Bu Betty pulang dari sekolah pukul 11. Nah, berapa lama Bu Betty mengajar di sekolah? Yuk, dari jam 7 sampai jam 11. Ada berapa hitungan yuk? 1, 2, 3, 4. Berarti Bu Betty mengajar selama 4 jam. Lalu yang ketiga, siswa dapat menentukan konversi satuan dengan benar ya. Jadi seperti tadi, konversikan satuannya dengan satuan jam. Itu siap untuk belajar? Siap. Jadi akan bagi ke dalam kelompok. Ke dalam 3 kelompok, 3 macam atau 3 jenis kelompok. Yang pertama nanti ada dengan gaya belajar kinestetik. Apa itu? Lalu yang kedua ada gaya belajar visual. Apa ya? Dan yang ketiga dengan gaya belajar auditori. Ada yang kawan anak apa? Ya udah, yuk bisa langsung Betty berikan misi yang pertama dulu. Iya, satu kelompok satu. Gitu. Nah, kita bahas satu. Kita bahas satu. Coba. Menghitung lamanya kegiatan waktu aktivitas. Nah, di sini ada contohnya. Ya, semuanya disimak dulu. Di soal terdapat cerita bahwa pada awal kegiatan dimulai pukul 10. Nah, bisa disimak anak-anak. Lalu berakhirnya kegiatan pukul 12. Yang ditanyakan adalah lama kegiatan tersebut. Berarti ada berapa lama kegiatan tersebut? Dari jam 10 sampai jam 12. Kita hitung bersama-sama ada berapa lama? Yuk. 1, 3 ke 11, lalu 11 3 ke 12, ada 2 lama. Berarti lama kegiatannya berapa? 2 jam. Baik, kita cermati bersama-sama. Misi yang pertama dari Betty. Bentar. Kalian belajar murah. Cara menghidupkan visi. Sudah punya nomornya masing-masing? Sudah ada misi dari Betty? Nah, instruksinya adalah anak-anak nanti mengerjakan misi yang pertama dari Betty itu secara berkelompok. Nah, kalian bekerja sama, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Yang udah alat peraga, itu nanti digunakan bersama-sama. Tidak boleh masih tinggal cara-cara kok. Tidak bisa, nanti anak-anak berdiskusi. Lalu, ada yang pakai laptop nanti, anak-anak makanya di situ nanti anak-anak belajar dari mereka tersebut ya. Nah, sebelum itu kita perjanjian dulu yuk, perjanjian untuk membuat nama kelompok. Karena di kelas 2 ini kita belajar tentang cerita apa kemarin? Cerita dongengnya berupa apa? Yang kita bicarain namanya apa? Fabel, pintar. Nah, kita belajar tentang fabel. Oleh karena itu, nama kelompok yang ada di sini menggunakan tokoh dongeng fabel yang sudah kalian pelajari. Kelompok sini kelompoknya apa? Ya, Raja Wali. Yang sana, pilih Raja Wali. Ulah, ya ditulis langsung di nama kelompoknya. Lalu yang mana sini? Oke, kelompok lah. Ayo mbak. Ini apa? Buaya, oke. Kita dulu juga buaya. Nah, lalu yang terakhir apa? Kucing, ya boleh. Kelompok kucing langsung ditulis ya. Yang terakhir, harimau boleh. Kecil-kecil harimau. Harus lebih lagi ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Dan nama kelompoknya. Langkah pembelajarannya, anak-anak baca yang pertama. Siapkan alat peraga modelnya. Nah, masing-masing sudah ada depannya ya. Lalu kerjakan soal berikut dan bekerja sama dengan teman kelompok. Ini dikerjakan. Nanti jika ada yang belum bisa ditanyakan. Tapi anak-anak diskusi. Ingat, Bu Betty menilai sikap kalian. Sikap kerja sama anak-anak dan kelompoknya seperti apa? Sikap penelitiannya anak-anak dengan kelompok, bagaimana cara mengerjakannya, teliti atau tidak, atau untuk arah seperti kampung. Dan sikap tanggung jawabnya anak-anak. Soal itu dikerjakan semua atau tidak, tanggung jawab itu tahu baik, seperti kampung, nggak teliti nggak tanggung jawab. Tapi kalau anak-anak tanggung jawab dikerjakan
21 berarti pukul ya ini tunjuk ke angkanya benar, cuman kurang tepat ini 9 dari sini ya. Nah, ini ya, nggak apa-apa masih miring-miring. Baik anak, kita sudah menyelesaikan satu misi pada hari ini. Sekarang silakan semua pensil diletakkan. Duduk yang rapi, duduk yang tenang. Duduk yang rapi, duduk yang tenang. Sikap siap, sikap siap. Semua tidak boleh memegang apapun. Duduknya dengan tenang. Ini dia apakah seperti itu tenang duduknya? Tidak memegang apapun saat disingkirkan semuanya, tidak memegang buku, semua tangan, tidak memegang apapun. Mulai juga tidak. Letakkan tangan kalian ke paha. Pahanya sendiri-sendiri. Sudah? Silakan anak-anak untuk memejamkan mata. Silakan memejamkan mata tanpa ada suara yang keluar dari mulut kalian. Memejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Tutup mulut kalian. Tidak ada suara yang keluar dari mulut kalian. Sikap yang tenang. Tidak bergerak-gerak. Sekarang fokus. Fokus. Kosongkan pikiran anak-anak. Rilekskan pikirannya. Jangan berpikir yang lain-lain. Fokuskan ke dalam diri anak-anak dulu. Coba dengarkan ada apa, ada suara apa saja yang ada di sekitar kalian. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama, tetap fokus pada pikiran kalian. Ambil nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Ambil nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Coba sekarang dengarkan suara yang paling jauh yang bisa anak-anak dengarkan. Tetap pada posisi duduk dengan tenang dan rileks. Fokus pada pendengaranmu, apa yang kalian dengar dalam hati kalian, dalam pikiran kalian. Atur nafasmu supaya lebih tenang. Atur nafasmu. Tangan tetap berada di paha. Teruskan fokus. Apa yang anak-anak dengarkan tadi? Ya, bersih. Suara yang paling terdengar adalah suara bersih. Lalu suara apa yang paling jauh terdengar dari anak-anak? Apa? Ada yang mendengar suara air. Ada yang mendengar orang menjerit. Nah, itu adalah fokus kalian yang ada di pikiran anak-anak. Bagaimana perasaannya anak sekarang? Apakah lebih tenang? Lebih tenang? Itu adalah teknik untuk mindful atau untuk memfokuskan anak. Baik, setelah ini anak-anak melanjutkan aktivitasnya kembali. Kemudian diberikan satu lembar, satu orang anak satu lembar kertas. Silakan anak-anak kerjakan sesuai instruksi dari guru. Baik anak-anak, silakan simak instruksi dari guru. Sudah, anak sudah. Ini sudah ada satu lembar kertas ini. Jika sudah memegang satu lembar kertas ini, anak-anak nanti ada 3 kategori soal di sini. Soal yang paling mudah, soal yang sedang, dan juga soal yang tidak sulit. Nah, bisa semua. Ini agak sulit. Nah, siapkan gunting dan juga lem anak-anak yang sudah dibawa. Sudah, anak-anak. Ini dikerjakan secara mandiri. Jadi satu anak mengerjakan sebanyak-banyaknya. Nanti Beri berikan waktu 10 menit untuk anak mengerjakan sebanyak-banyaknya. Nah, lalu cara kerjanya adalah anak nanti PPW ini dipotong, ini dipotong. Setelah dipotong, soal ini nanti ditempelkan dalam kolom yang sudah disediakan. Kalau sudah ditempelkan, baru anak-anak kerjakan. Tahan, untuk instruksinya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham instruksinya? Baik, silakan anak-anak untuk mengerjakan. Jadi kita waktu 10 menit. Jangan lupa. Hati-hati
melaksanakan pembelajaran bebas dulu. Jadi kan jadi observer dan bisa bagaimana saya itu pembelajaran itu Berarti kita bertujuan untuk mendiskusikan hasil observasi kita kemarin. Nih, baik Bu Betty. Sebelumnya saya mau tahu perasaan Bu Betty selama kemarin melaksanakan kegiatan praktek online ya kemarin itu bagaimana? Bisa diceritakan? Bang sekali Bu, akhirnya saya bisa melaksanakan pembelajaran kemarin dengan persiapan yang mungkin agak singkat ya Bu, dengan ilmu yang saya punya hanya sedikit gitu, tapi saya bersyukur bisa melakukan aktivitas tersebut, apalagi dibimbing Bu Ratri dan juga dilihat Bu Ratri supaya dimasukkan adanya misalnya pastinya banyak kekurangannya, tapi saya bersyukur berdoa sekali Jadi merasa aja nih, terus walaupun masih mungkin begitu merasa ada sedikit masih yang belum, tapi setidaknya sudah berusaha untuk plong itu tadi sini. Nah, sebelum kita lanjutkan jadi untuk kemarin masih ingat ya atau gimana untuk RPP yang kemarin kita membuatnya bagaimana? Maksudnya dari tujuan pembelajarannya, area pengembangannya kalau masih Betty ingat juga perlu lagi sampaikan sekali lagi. Ya, baik. Tujuan pembelajarannya dan saya itu ya Bu, tujuan pembelajaran yang menggunakan oleh prestasi, auditori dan juga Ayo. Ya, coba. iya semua ya ampun maklum Bu ini. Iya, ada juga. Ya, tujuannya itu lalu yang syukurlah kemarin dari ketiga tujuan itu sudah tercapai semua menurut saya karena saya sudah melakukannya semuanya dari budaya belajar administratif itu sendiri menggunakan media pembelajaran berupa bisa dibagikan jam itu juga anak-anak senang, anak-anak bisa mengikuti. Lalu yang visual saya kembangkan video yang ya semoga anak-anak juga kemarin suka ya Bu ya videonya itu. Lalu untuk auditori ini saya juga bisa memberi lebih dalam lagi kepada anak-anak yang memang dia itu dengan saya karena kemarin aku di kelas itu kalau saya langsung pakai auditori semuanya itu mungkin yang lain tidak bisa ya ini kurang cekel. Nah kemarin saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil tetapi jadi saya bisa fokus pada anak-anak tersebut yang pakai kayak belajar auditori. Kalau boleh tahu, berarti sebelum pembagian kelompok itu berarti apa yang menjadi dasar atau mengapa kok bagaimana berarti bisa mengelompokkan tiga jenis tadi? Ya, sesuai dengan minatnya siswa. Jadi saya melihat bagaimana minat siswa ini. Tahu dia kok, medianya kok cuma satu. Misal saya buatnya cuma satu, berarti dia memang ingin memakai media tersebut. Salah satu yang muncul saya tunjukkan, saya harus mengarahkan jamnya karena kemarin materi saya akan versi waktu. Nah itu anak kok itu terus mungkin dia maju, oh dia berarti minatnya suka nih sama si jam ini. Lalu saya kelompokkan menjadi yang dia belajar tulisan dulu. Mereka yang suka mendengarkan saya tanya gimana aku ini gimana? Oh ini butuh bimbingan saya lebih intens, jadi saya kelompokkan ke dalam auditori. Lalu untuk yang visual itu mereka seperti listening banget, oh ya dia bikin video karena saya kan sudah ikhlas beberapa kali menyewa video untuk pembelajaran. Berarti sesuai dengan minatnya tadi nih. Kalau seperti itu berarti kalau sesuai minat pastinya berarti sudah mengamati terlebih dahulu. Terima kasih Bu Betty itu untuk yang RPP-nya. Untuk area pengembangannya kemarin apa seperti yang sudah dilakukan? Area pengembangannya kemarin ada konten video kognitif pembelajarannya yang berupa media pembelajarannya yang seperti administratif yang jam sama video. Lalu setelah itu nanti ada produknya itu saya membuat 3 tipe soal. Nah 3 tipe soal itu saya kelompokkan ada soal yang mudah, sedang, lalu yang berat sampai yang susah seperti itu. Nah nanti setiap kelompok soal tersebut punya nilai yang berbeda-beda. Nanti terserah siswa-siswa mau memilih soal yang mana produknya. Lalu saya juga menggunakan pembelajaran sosial emosionalnya juga, dan saya juga tahu bagaimana sih siswa itu kalau mau belajar, apakah dia yang pagi makro dari rumah, terus mau saya apakan ini nanti di sekolah supaya dia punya motivasi belajar lagi, atau bagaimana saya tahu
sosialnya dengan teman-teman, juga emosinya dengan teman-teman supaya bisa memotivasi siswa sendiri. Juga mengedepankan budaya ya. Iya, budaya positifnya. Itu menjelaskan berarti masih ingat ya, jadi untuk yang pembelajaran diferensiasi, terus ada pendidikan PSE-nya, pendidikan sosial emosional, dan juga budaya positif. Sebenarnya itu yang pertama, yang kognitifnya, budaya siswa. Oke, baik Betty, terima kasih. Nah, kita lanjutkan Betty. Jadi saya akan mulai dengan ini hasil dari supervisi kita kemarin itu, dari proses pembelajaran yang Bu Betty lakukan, tujuannya tadi kita sudah disampaikan, terus indikatornya sekarang, indikator keberhasilan dari proses pembelajaran Bu Betty itu berapa? Kalau melihat Bu Betty selama kemarin habis ngajar itu, Ya kan kemarin target saya 9 ya Bu, Oh, jadi iya. ada 9, tapi setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, saya kira kok masih 7. Oh, masih 7. Ya, masih belum dengan sesuai dengan harapan saya, masih 7 kalau saya Bu. di sini kok masih tujuh. Kira-kira dari tadi apakah ada yang menghambat atau hambatan yang belum bisa kita sendiri atau menurut kalian kira-kira pandangan Betty apa? Gimana alasannya apa? Nah, yang pertama tentunya manajemen waktu. Kemarin kan kurang ya Bu, karena mungkin anak-anak terlalu asik dan saya juga terlena, jadi tidak bisa menggiring atau mengajak siswa untuk ini diselesaikan dengan waktu sekian, tidak bisa meringkas kegiatannya juga, jadi siswa terlena, saya juga terlena, akhirnya waktunya itu ngaret-ngaret, beber-beber gitu ya. Lalu yang kedua, saya juga ini kemarin saya kelompokkan untuk kelompok kecil itu tidak semua siswa itu bisa aktif karena mungkin pribadinya masing-masing ya Bu, dengan orang itu ada dia, jadi ya saya kelompokkan kita kayak dia juga cuma dia, saya kayak gitu ya sudah yang mereka aktif ya Bu, aku memilih soal itu juga banyak banget pilihnya, tapi kalau yang berbeda cuma dia saat itu cuma dapat 3 ya Mas, bisa semua kayak gitu. Iya, kemarin saya sempat melihat itu menurut saya juga saya selama saya lihat kemarin manajemen waktu Betty yang tadi seperti yang disampaikan Bu Betty, manajemen waktu. Nah, sekarang kita ke satu dua tiga itu tadi manajemen waktu, terus yang pertama kan, terus yang kedua tadi melihat dari segi pengelolaannya tadi ya. Nah, yang pertama dari manajemen waktu Bu Betty. Bagaimana cara Bu Betty selanjutnya mengatasi manajemen waktu tadi? Intinya saya untuk disiplin ya, bisa inovasi juga untuk kegiatannya siswa. Saya berikan petunjuk dan juga saya berikan kayak kalau saya biasanya misi gitu. Misi ini diselesaikan, saya berikan batasan waktu. Nanti kan siswa juga bisa melihat waktu, bisa melihat jam, nanti bisa menggunakan sikap disiplin dengan siswa. Berarti dari segi Bu Betty sendiri lebih disiplin, ya, lebih terkontrol untuk manajemen waktunya. Terus dari segi kesiswanya berarti Bu Betty mengamati dengan memberikan instruksi ada batas waktu dalam melakukan suatu misi tadi, misinya tadi itu. Ya, bagus sekali Bu Betty. Nah, masih ada lagi kan? Untuk yang pembelajarannya itu nanti kelompokan, gitu kan saya sesuai dengan siswa mungkin saya kurang ilmu juga karena saya melihatnya hanya sesuai minatnya siswa mungkin ada pengelompokan dengan cara lain yang memang bisa menunjukkan hal positif di dalam kelompok itu, misalnya kemenangan sudah diberikan semua gitu, mungkin saya bisa lebih mendalam lagi ilmu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, lalu bagaimana emosionalnya siswa, mengolahnya, sosialnya siswa juga supaya saya bisa membangkitkan semangat mereka gitu. Itu dari ilmu. Ini Betty merasa kurang ilmu dan nanti harus bisa lebih memahami pendidikan diferensiasi, pendidikan sosial emosional, meningkatkan semangat tadi ya. Nah, sekarang apa yang akan Betty lakukan salah satunya untuk bisa lebih mendalami lagi tentang materi emosional diferensiasi ini? Saya kalau dari yang saya juga ingin lebih bisa, jadi saya sebagai guru harus masih mengikuti pelatihan workshop, terus misalnya nanti ada KKP, nanti saya bisa memberi masukan kepada pengurusnya, coba kita balik lagi bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu supaya juga teman-teman yang lain tahu, saya juga tambah ilmu juga bisa sharing tentunya dengan Bu Betty karena Bu Betty kan sudah mendapatkan ilmu ini lebih dulu daripada saya.
lebih meningkatkan kompetensinya seperti dalam hal improvisasi, PSP, dan meningkatkan motivasi psikologi, berarti ingin mengikuti nah, terus tadi memberdayakan kakaknya, terus nanti bisa mengajak apa itu tadi saya sharing termasuk Jawa dulu juga sahabat ya. Oh ya Bu, sama ini juga kan ada platform PNN ya. Saya itu masih belum gitu mengerjakannya. Mungkin bisa lebih ini lagi ya Bu saya, bisa lebih rajin dan mengisi semuanya supaya bisa yang bisa pakai gitu. Nah, saya tertarik dengan yang kira-kira berarti akan seperti apa kalau sudah mengikuti terus apa yang akan dilakukan? Saya kemarin juga sempat mengikuti organisasi dan akhirnya juga dia saya ternyata masih banyak yang masuk punya itu paham. Nanti kalau sudah mendapatkan itu saya laksanakan, saya implementasikan ke dalam pembelajaran saya, anak-anak saya, lalu mendengarkan bagaimana kemauan anak saya. Jadi saya bagi kita sebagai guru seperti saya yang harus selalu belajar ya, jadi guru karena kita juga jadi guru kan harus aktif ya Bu, maksudnya harus bisa mengikuti baik. Tadi Baby juga menyampaikan bahwasannya ada apa di aku juga selain tadi yang ini dikembangkan, nah kira-kira kekuatan apa yang bisa dimiliki untuk mencapai sampai bisa kembali ke 9 dari awal yang kita bicarakan tadi. Komitmen saya mau belajar lagi. Jadi kita harus tadi yang sampai kami komitmen tempat sekali yang baik Baby bagus sekali di sini. Bagaimana sekarang Bu Baby tadi berusaha untuk mewujudkan pembelajaran terus-menerus dan tadi juga di awal menyebutkan bahwasanya akan berpihak pada murid lalu praktek dari praktek pembelajaran yang kemarin itu dalam proses pembelajaran itu sendiri apa kira-kira hambatannya? Ada tidak kemarin yang menjadi ingat itu ada nggak hambatannya selama pembelajaran kemarin? Tapi yang nanti Bu yang Ya, oh ya, ada ini hambatannya berarti kita menjadi waktu terus siswa untuk aktif. Nah, nanti ini jadi hasil yang kemarin kita laksanakan. Mungkin Bu Deti sudah saya sampaikan bahwasanya di sini tadi juga Bu Deti merasa bahwa pembelajaran diferensiasi yang telah Bu Deti laksanakan itu masih kurang ya. Nah, saya akan mencoba bagaimana Bu Deti sampaikan bagaimana kegiatan pengembangan yang akan nantinya itu bisa bertujuan jadi mengikuti kegiatan pelatihan untuk pengembangan diri. Jadi tadi disampaikan agar nantinya tujuan itu nah, dari beberapa rencana yang sudah dilakukan tadi, rencana mana yang menjadi prioritas untuk segera melaksanakan beberapa pilihan tadi yang menjadi prioritas. Prioritas menurut saya memang harus mengikuti pelatihan saat jadi yang mengikuti pelatihan yang menjadi prioritasnya jadi dari segala pilihan sangat menginspirasi sekali. Nah dari sini kira-kira yang menjadi prioritasnya apa akan berarti kalau misalnya besok juga tidak apa-apa Bu, kan tadi sudah saya bisa membalik ilmu Bu, mencari dan bisa pelatihan dan bisa aktif ataupun bisa sharing dengan Bu Ratri. Nah sekarang yang paling dekat sendiri ini kan bisa sharing dengan Bu Ratri. Besok bisa Bu Ratri mau dan juga bisa ada waktu sendiri kita diskusi Bu Ratri sharing dengan saya
Ya. Sama sekarang. Oke, besok kita akan mulai. Kelas berikut kita mulai. Komitmen apa yang konkret di dalam masyarakat pembelajaran ini? Setelah berbincang-bincang dengan saya, bagaimana komitmen ini? Apa nanti hasil dari kita? Nambah-nambah yang kemarin itu masih memang belum seperti itu. Saya terangkan langsung saja, besok saya kelas. Kira-kira nih Betty, yang dari ke itu, bagaimana situasinya? Apakah Betty itu kemarin merasa puas dengan tampilan Sejak awal puas karena saya juga melaksanakannya dari saya. Tapi ternyata saya merasa ada yang kurang Inggris. Nah, dari tadi yang ketidakpuasan yang sudah Bu Betty sampaikan juga kita juga disampaikan. Nah, bagaimana menurut Bu Betty dari sikap anak-anak yang misalnya dari keaktifan dan karena sebenarnya keaktifan Bu Betty ya, keaktifan dari siswanya Bu Betty. Nah, bagaimana menurut Bu Betty dari proses pengambilan kemarin sikap anak-anak? Kalau menurut Bu Betty, apa hal yang menurut pandangan Bu Betty atau pemikiran dari Bu Betty bagaimana sikap anak-anak? Mereka sangat antusias sekali. Saya pembelajaran diferensiasi itu mereka sangat antusias sekali karena di situ ada beberapa tipe-tipe pembelajarannya. Memang keinginannya anak-anak. Saya semua kalau belajar ini video, harus ada model medianya seperti itu. Kalau saya lihat mereka antusias, karena biasanya anak-anak itu ditanya, kapan istirahat? Tapi kemarin saya tidak ada yang tanya seperti itu. Biasanya saya istirahat itu nggak ada. Saya berarti memang saya harus melakukan pembaruan di kelas saya. Jadi sikap anak-anak sudah positif gitu ya, karena salah satunya dengan kamu itu Bu Betty ada ya. Kapan saya pun ada boleh seperti itu. Seperti itu dari bosan ya. Saya memberikan materinya juga yang sekarang ya guru kemarin saya sharing dengan berarti memberikan surat saya pakai ini saya pakai mereka memang selama pembaruan di kelas saya. Berarti setidaknya kalau dari segi sikap ini Bu Betty merasa sikap ya, berarti sikap anaknya Bu Betty menilai berapa? Sikap anak-anak ya. Berapa? Lumayan tinggi atau kira-kira bagaimana? Itu pasti yang hampir sekali. Biasanya saya aja 5 di satu ini 8, naiknya langsung 3. Jadi kalau menurut Bu Betty untuk penilaian sikap anak itu dari sebelum adanya ini dan sesudah kemarin kita laksanakan dan beberapa itu menurut Bu Betty sekarang sudah ada peningkatan. Dan hal ini yang merupakan apa sih? Bisa kalau ada yang emosinya anak-anak mereka senang diajar untuk tetap fokus, bagaimana kita kayak treatment anak-anak itu supaya tetap fokus. Biasanya cuma saya, ayo diam, saya kayak gitu, mereka cuma diam gitu. Rasa ada action saya, bagaimana membuat anak-anak diam, bagaimana membuat anak itu fokus. Ada action, tapi kemarin saya minta bagaimana saya memberikan anak-anak kemarin sekali. Lanjut Bu Betty, tadi dari segi sikap, sekarang masih dalam segi sikap. Bagaimana menurut Bu Betty sikap siswa dalam merespon semua instruksi dari Bu Betty? Saya masih berikan misi yang saya berikan itu kemarin saya memberikan instruksi memang yang biasanya supaya anak-anak itu bisa memahami. Saya bersyukur anak-anak bisa
saya sendiri. Karena beberapa kali saya belajar, misalnya tahun-tahun yang lalu memang membuat sikap percaya diri anak-anaknya satu banget. Belajar yang seperti tadi, lalu saya kelompokkan dengan teman-teman mungkin yang satu frekuensi untuk tipe belajarnya itu malah memberikan dampaknya lebih percaya diri dengan teman-temannya. Jadi dari segi cara presentasi, menurut Bu Betty, anak-anak sudah sangat percaya diri. Kalau boleh tahu Bu Betty, cara Bu Betty untuk menanamkan rasa percaya diri itu gimana itu Pak? Tadi dibilang kok teman-teman itu beda, tapi sekarang bisa nggak? Kalau menurut refleksi dari Bu Betty itu apa yang menyebabkan kalau cara presentasinya rusak? Karena kemarin saya lihat anak memberikan salam dengan pembukaan, terus bahkan mungkin di kelas saya dia belum gitu. Tapi kemarin sudah sangat lengkap anak-anaknya. Itu bagaimana cara menumbuhkan cara presentasi yang baik untuk Bu Betty? Ya kalau saya sendiri itu saya sudah pada siswa saya bahwa di sini itu tidak saya melihat para siswa itu bukan ya kalau dan itu kayak mungkin tuh dari guru kayak guru tuh harusnya diam terus mengenai malu guru ya gitu. Enggak, saya bilang di sini Bu Betty itu juga teman kalian karena mereka masih kecil-kecil ya, teman kalian masih juga teman kalian, jadi tidak bisa kami salah dalam hal belajar. Nah, saya tekankan dalam hal belajar bukan hal semuanya. Kalau hal semuanya nanti nggak gosok sama saya, nggak ada sopan santunnya. Nah, tentu saja itu sopan santun, tapi dalam hal belajar tidak bisa takut dengan saya. Jadi mereka salah tuh tetap mau ngaco, mereka mau mendiskusikannya di depan kelas itu benar-benar. Jadi tidak ada yang sama gitu. Memang dari awal sudah saya lakukan seperti itu. Dari awal dari kelas 2 sudah diajarkan seperti itu, nantinya akan membuat dampak yang positif dan ternyata memang benar. Kemarin saya lihat presentasi apalagi yang kelompok pertama saat tampil itu salah, pokoknya ribut kayak gitu ya, sampai akhirnya juga ada salah juga. Itu seakan-akan mereka sudah terbiasa berpresentasi. Saya lebih kayak gitu, maka yang positif itu tadi Bu. Iya, jadi di situ sudah tergantung juga gitu. Oke, lalu Bu Betty. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Betty tadi, apakah kan ada kemarin pengembangan atau area pengembangan yang sudah disampaikan yang berasanya sosial emosionalnya. Nah, apakah anak atau murid Bu Betty kemarin itu sudah mampu menilai nilai-nilai moral dari apa yang sudah dikerjakan kemarin? Apakah kira-kira sudah mampu? Menurut saya sudah mampu karena moral itu juga menjadi pembelajaran sekarang ya, bukan kalau guru tidak menggunakan moral yang baik, pasti anak pasti percaya. Kemarin itu ada satu anak dia sudah memotong soal beberapa tipe, ada 4 kalau nggak 5 itu. Nah, terus ada temannya juga dapat, tapi dia langsung ambil aja dari temannya itu, tidak bilang dia tempel, ada teman yang lain, terus dia memberitahu temannya yang tadi, ambil dari si Kinara temannya itu. Kok kamu mau bilang itu memberi Kinara, kalau Kinara sakit, dia sudah ambil itu hanya Kinara, kok ambil. Nah, dia si anaknya ini tadi, terus sambil salah, terus saya bilang coba izin sama Kinara dulu, mau apa tidak, boleh atau tidak, terus izin sama Kinara ya agak marah kan Bu, cuma ya sudah lah namanya teman, saya ini juga, terus ini ya udah apa gitu, sharing dari emosinya anak juga. Berarti anak-anak sudah mampu ya, sudah sesuai dengan adanya kasus seperti itu, dan ternyata sudah ada murid yang lain yang mengingatkan kayak gitu. Mudah-mudahan bisa lanjut masuk ke kelas selanjutnya ya. Nah, kira-kira Bu Betty kembali ke kiat atau strategi yang bisa untuk mengaktifkan murid kemarin. Tadi kan salah satunya saudara Bu Betty kan oknum aktif ya, ternyata. Dan sekarang kiat-kiat apa yang bisa untuk mengaktifkan melibatkan dalam setiap aktivitasnya. Jadi saya tidak hanya memilih siswa yang aktif saja, tapi saya juga melibatkan siswa yang misalnya dia kurang aktif atau pemalu. Tapi bisa dikatakan apakah dengan mencampur atau bagaimana ya, supaya nanti saya bisa melihat teman saya itu percaya diri, sosialnya bagus, misalnya saya juga harus belajar sosialnya bagus juga, teman-teman seperti itu. Berarti sebenarnya dari situasi, dari sikap, terus dari positif, dan juga sekarang. Dari beberapa yang disampaikan Bu Betty tadi kan masih ada yang Bu Betty merasakan kekurangan, masih ada yang kurang ya,
Kita kalau besok ada pembelajaran yang lagi, apa yang akan kita lakukan yang untuk memperbaikinya? Pembelajaran selanjutnya kita lakukan mengenai waktu siswa saya pelajaran seperti ini, diskusinya harus segini, harus sudah selesai. Terus untuk rapat kedua juga untuk evaluasinya juga anak-anak sampai yang saya terlihat waktunya mundur itu ya. Ini dan dinamika sebenarnya harus disiplin ya, benar-benar kita katakan seperti itu. Pembaruan kemudiannya untuk soal-soal juga kan akhirnya pasti ganti bisa metode pembelajarannya juga. Kalau kemarin kan pakai gurita bulu-bulu gitu, bisa ganti dengan yang lain kayak anak-anak pastinya suka gitu. Ya kemarin kalau kita menggunakan cerita itu wah cantik, kadang-kadang itu langsung berkomentar seperti itu. Jadi rencana Betty harus memanage waktu, terus ada pengembangan lagi media pembelajarannya, terus di soal-soal evaluasinya juga dibuat yang lebih menarik biar tidak terasa ini latih soal ada dia. Terus sekali Betty. Nah, dari rencana strategi tadi untuk memperbaiki pembelajaran Betty, siapa saja kira-kira yang nanti akan mendukung proses pembelajaran Betty untuk memperbaiki pembelajaran? Misalnya mahasiswa, guru-guru yang lain, juga ibu kepala sekolah itu pasti bisa mendukung untuk tercapainya Jalan, kepala, terus ada mungkin bisa juga tuh yang lainnya bisa disebutkan dengan teman-teman yang lain di sekolah dan yang lain bisa teman yang lain sekolah lain maksudnya lain. Kalau dari segi dukungannya siapa saja mestinya mereka mendukung seperti itu. Nah sekarang kira-kira dukungan apa lagi yang diperlukan selain dari pihak ini kan bisa dikatakan mungkin dari sumber daya manusianya. Nah kira-kira dukungan apa lagi yang bisa diperlukan dalam untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi? ya nanti SDM misalnya itu terus misal dari fasilitas sekolah ada media pembelajaran yang lebih awet sebelum bukan yang saya buat kemarin kan dari gambar sebenarnya sekali pakai bisa nanti di fasilitas dari sekolah sekiranya. Jadi selain SDM juga sarana dan prasarananya menjadi bahan pembuatan alat. Nah, kira-kira berarti seumpama SDM sudah mendukung. Terus, nah yang sarana prasarananya ini belum ada seumpama seperti itu. Kira-kira saya lihat kan di sini saya tahu berarti kan. Nah, menurut Bu Betty, kalau ada kekurangan sarana prasarana itu, apakah kita memang harus mengajarkan atau kalau menurut Bu Betty apa yang bisa dilakukan kita sebagai guru untuk memenuhi kekurangan-kekurangan? Mungkin kita harus berinovasi ya untuk sendiri, tapi jika didukung dengan sarana dan prasarana dari sekolah gitu, biar imbang. Iya mungkin tidak harus semuanya berarti dari itu ya maksudnya ya. Oke, jadi kalau seperti itu hubungan yang diharapkan selain SDM juga sarana prasarana dan juga segala sesuatunya yang nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran. Terima kasih Bu Betty. Sekarang Bu Betty, kira-kira dengan kita berbincang-bincang ini apa yang Ibu semakin sadari dari setiap proses pembelajaran yang kita lakukan? Apa yang bisa Bu Betty, misalnya di sini Bu Betty bisa menemukan apa lagi yang semakin Ibu sadari? Iya, itu apa? Yang pertama tentunya ternyata siswa itu memang perlu didengar. Kan selama ini mungkin kita atau kami itu sebagai guru kadang tidak pernah mendengar siswa maunya seperti apa, kita hanya egois pokoknya tidak sampai cepat ini adanya seperti ini kan itu membuat siswa kan nggak pernah sekolah aja seperti itu. Nah, ternyata kita harus mendengar siswa keinginannya seperti apa dan kita sebagai guru memfasilitasi bagaimana keinginan tersebut bisa tercapai juga dibagi materinya itu tetap berjalan. Kalau yang saya lakukan itu Bu dari kemarin ya, pokoknya sosial emosinya siswa itu memang harus selalu diperhatikan. Kalau yang kedua kita juga harus saya harus berinovasi. Iya, jadi guru orang harus ngomong males, mau buat ini males, tapi ternyata kita harus mengupdate ilmu, kita harus berinovasi terhadap pembelajaran tersebut, memadukan tipe-tipe pembelajaran, program-program pembelajaran yang ada, tidak hanya memakai operatif
tidak hanya mengajar materi, tadi dan terus juga memfasilitasi semua kebutuhan murid. Nah, kegiatan tadi jadi harus terus berinovasi. Kalau menurut saya juga bukan hanya begitu, tapi saya sendiri juga harus berinovasi terus ya, untuk meningkatkan atau memodifikasi dari inovasi tadi, bisa memodifikasi untuk cara mengajar dia seperti yang saya katakan. Nah, sekarang itu sudah menyadari sila itu kayak gitu. Setelah menyadari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana selanjutnya untuk mempersiapkan KPM yang lebih baik tadi? Itu apa rencananya? Rencana saya kalau mau belajar misal untuk KPM besok belajarnya besok lagi, tapi dari seminggu sebelumnya. Jadi saya sudah merencanakan seminggu sebelumnya itu apa nanti kegiatannya, ini bisa saya modifikasi apa, terus memasukkan diferensiasinya itu seperti apa, lalu bagaimana saya melihat atau memunculkan sosial emosinya anak. Kalau kemarin saya dengan metode skop, besok bisa dengan cara yang lain. Berarti setelah Bu Betty menyadari apa tadi yang sudah diajari Bu Betty, kemudian Bu Betty merencanakan untuk dalam persiapan KPM, Bu Betty harus membuat perencanaan yang lebih detail selama seminggu sebelumnya. Jadi tidak selama hari itu cepat mengajar baru hari ini, karena dia ada misalkan Bu Betty. Jadi perencanaannya harus matang hari-hari sebelumnya. Oke, Bu Betty. Semakin menarik ini. saya cukup menarik sekali. Nah, sekarang apa komitmen Bu Betty untuk memperbaiki dari setiap proses pembelajaran ke depannya? Jadi komitmen Bu Betty untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apa kira-kira komitmennya? Saya semangat. Saya punya semangat karena modal semangat, saya semangat untuk belajar lagi, ikut pelatihan, workshop, saya semangat membuat media gitu. Semangat untuk lebih menghabiskan waktu lagi. Berarti komitmen Bu Betty harus selalu menjaga semangatnya. Iya. Oke, karena semangat itu bisa naik turun gitu ya. Kalau pas lagi sedih semangatnya turun nanti Bu. Oke, berarti komitmen Bu Betty, saya ulangi, komitmen Bu Betty dalam memperbaiki proses pembelajaran ke depannya, itu Bu Betty harus tetap punya semangat. Tapi di sini semangat untuk semua hal, baik itu perencananya ataupun nanti bisa mengajar. Nah, ini Bu Betty, ada tak inspirasi menarik lainnya dari mungkin dari luar atau dari mana untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Apakah Bu Betty setelah kemarin saya lihat dengan menggunakan alat peraga, dengan video, terus dengan video sesi pada produksinya itu menggunakan guru-guru ya pemaringan, apakah ada inspirasi lain menarik lainnya yang akan Bu Betty pakai? Iya Bu, sekarang kan kita punya media sosial banyak ya. Sekarang kan sumber belajar itu tidak hanya dari buku tapi juga dari media sosial. Kemarin saya melihat ya guru-guru kita itu juga dari TikTok gitu. Jadi nggak hanya dari buku pelajaran saja, dan sekarang banyak sekali sumber belajar, sumber inspirasi untuk kita bahkan pembelajaran kita Bu. Kira-kira kalau seperti bisa diberikan apa contoh lainnya dari selain guru yang sudah punya anak-anak? Mungkin ada kereta api kalau nggak mainan domino. Oke, seperti mainan domino, ya mungkin bentuk kemasan-kemasan itu kan ya, kalau kita yang penasarannya itu ya juga sama. Kalau nggak itu ulang mangga itu bisa itu main anak-anak, tapi nanti misal dia turun tangga dan nanti juga turun tangga tapi mendapat soal. Kayaknya itu sangat inspirasi lagi bisa kita gunakan hal-hal yang memang itu ya tadi senang itu jadi itu banyak kan memang banyak ya bisa menginspirasi. Oke, baik Bu Betty, ini menarik sekali sama kita berdiskusi untuk pada hari ini. Nah, mari kita bisa mungkin Bu Betty bisa merefleksikan dari setiap kegiatan pembelajaran dan kemudian dari kita menemukan tadi inspirasi menarik lainnya yang telah Bu Betty gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Nah, pastinya nanti anak-anak akan merasa senang, terus kemudian proses pembelajaran itu akan lebih selalu dikatakan dan kesan. Saya sangat tertarik dari terima kasih untuk inspirasi. Nah, sekarang setelah kita panjang lebar kita ngobrol bersama Bu Betty tadi hasilnya
agak dengan Mbak sebagai introduksi dengan jaga semangat juga Bu, karena saya itu kok kadang suka labil, masih suka labil Bu, jaga semangat begitupun kalau untuk yang murid tadi kalau saya itu kalau moral siswa sekarang itu pendidikan moral penting sekali dan itu belajar moral. Jadi kalau saya moral yang baik itu kan pasti punya panggilan sendiri. Saya itu belajar sendiri. Murid sekarang murid saya kewajibannya jadi kalau sekali murid itu harus belajar. berarti dari sendiri yang selalu profesi diri merefleksikan dan selalu berusaha yang terbaik murid ya berarti harus sebagai sikap seorang murid itu harus bisa menempatkan diri. Oke, baiklah, terima kasih Bu Teti atas kesediaan waktunya dan diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu inspiratif. Tetapi sebelum kita mengakhiri, saya ingin mencoba menggali dari Bu Teti di sini. Kira-kira rencana pengembangan diri. Terima kasih untuk Bu Betty, tadi sudah ada kesediaan waktunya dan juga diskusi sampai siang hari ini sampai beberapa waktu ini ya. Nah sebelum kita tutup, saya ingin juga menyinggung kembali rencana pengembangan diri Bu Betty itu. Tadi memang sebenarnya sudah disampaikan sekarang, sudah saya tulis juga, sudah disampaikan juga sama Bu Betty. Saya mohon untuk Bu Betty bisa bersedia menuliskan di sini di lembar yang sudah saya siapkan. Nanti bisa Bu Betty tulis sesuai apa rencana pengembangan diri. Di sini ada beberapa pengembangan ya. Terima kasih Bu Betty sekali lagi. Saya di sini kita bisa merefleksikan bahwa apa yang bisa Bu Betty refleksikan dari hasil konsultasi hari ini. Saya lebih tahu bagaimana kekurangan saya dan apa tidak lanjut saya selanjutnya dan untuk penguatan untuk saya. Jadi dulu ya, lebih baik lagi dulu. Ya, ini Bu Betty sekali lagi terima kasih. Saya sudah mengganggu waktunya Bu Betty. Bu Betty juga sudah bersedia menjadi teman yang saya observasi. Setidaknya teman kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Betty. Saya di sini juga minta maaf kalau saya selama observasi terus selama observasi kita dan saat ini banyak kesalahan. Maaf. Kita akhiri untuk hari ini. Teman-teman ini saya sebenarnya Betty bisa kembali ke kelas karena anak-anak sudah sudah Saya sama-sama terima kasih sudah dilibatkan terus jadi lebih bisa upgrade ya Bu. Sudah memberi pengalaman juga kepada saya. Terima kasih yang Bu Betty. Semoga nanti Maaf ya Mak, sudah punya anak saya.
Thank